Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Wilzar Ranggak Hakim dengan NPM 2001-0111-08. Saya akan membahas masalah pokok permasalahan dan penanggulangannya. Oke, langsung saja ke materi. Pada dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita dewasa ini, yaitu yang pertama adalah bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan masyarakat. Oke, saya akan bahas yang pertama mengenai masalah pemerataan. Yang kedua adalah masalah mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan. Pada bagian ini saya akan membahas 4 masalah pokok pendidikan, yang salah satunya adalah masalah pemerataan, masalah mutu pendidikan, masalah efisiensi, dan masalah relevansi pendidikan. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai wahana untuk memajukan bangsa dan kebudayaan nasional, pendidikan nasional diharapkan dapat seluas-luasnya bagi seluruh warga. Maksud saya dapat seluas-luasnya memberi kesempatan bagi seluruh warga Indonesia untuk memperoleh pendidikan lah, maksud saya. Pertama adalah masalah pemerataan pendidikan. Masalah ini persoalan ini adalah bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan bagi seluruh warga Indonesia seluas-luasnya lah, maksud saya. Bagi pemerintah itu harus adil dalam memeratakan, memberikan hak untuk seluruh warga Indonesia dalam sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan cita-cita bangsa. Masalah pemerataan ini timbul masih banyak warga negara, khususnya anak sekolah, yang tidak dapat tampung di pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan. Pada awalnya pendidikan di tanah air kita itu dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang berbunyi tiap-tiap warna negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid di sekolah, maksud saya. Itulah pemecahan masalah pemerataan pendidikan. Itu saya akan bahas dengan banyak macam pemecahan ini telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Akan saya bahas dengan cara konvensional dan cara inovatif. Cara konvensional yang pertama adalah membangun gedung sekolah seperti SD Impres atau ruangan belajar. Kedua, menggunakan gedung sekolah double shift, maksudnya adalah sistem bergantian shift siang dan sore. Oke, sehubungan dengan itu, yang perlu digalakkan utamanya yaitu untuk pendidikan dasar ialah membangkitkan kemauan belajar bagi para orang-orang yang tidak kurang mampu agar mau menyekolahkan anaknya. Cara inovatif ini yaitu dengan cara sistem pamong, masyarakat, orang tua, pendidikan, guru, atau impact system, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah SD kecil pada daerah terpencil. Yang ketiga adalah sistem guru kunjung. SMP terbuka, kejar paket A dan B, dan belajar jarak jauh seperti universitas terbuka. Kedua adalah masalah mutu pendidikan. Masalah ini seperti yang diharapkan ya, penetapan mutu hasil pendidikan dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran. Oke, dengan sistem ini kita akan terjun ke lapangan kerja penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes untuk kerja performance test. Lazimnya sesudah itu masih dilakukan pelatihan, pemagangan bagi calon penyesuaian dengan tuntutan persyaratan bagi para pekerja di lapangan. Saya akan bahas masalah pemecahan masalah mutu pendidikan. Oke, meskipun untuk tiap-tiap jenis dan jenjang pendidikan itu masing-masing memiliki kekhususan, namun pada dasarnya pemecahan masalah ini bersasaran pada perbaikan kualitas komponen pendidikan, baik untuk jenjang pendidikan dan menengah tinggi
komponen masukan instrumental, serta mobilitas komponen-komponen. Upaya ini pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, pengalaman belajar, serta peserta didik, serta dapat meningkatkan hasil pendidikan. Upaya pemecahan masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi meliputi hal-hal yang dapat bersifat perangkat fisik dan perangkat lunak. Pertama adalah seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah khususnya untuk SLTA dan PT. Pengembangan kemampuan tenaga pendidikan melalui studi lanjut, misalnya berupa pelatihan, penataran seminar, dan lain sebagainya. Penyempurnaan kurikulum dari yang lebih esensial dan mengandung muatan lokal dan yang menantang dan menggairahkan belajar dan melaksanakan evaluasi yang beracuan PAP. Pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram bagi para pelajar. Penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran, dan peralatan laboratorium. Peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran dan kegiatan anggaran yang berupa kegiatan-kegiatan laporan penyelenggaraan seperti supervisi dan monitoring pendidikan yang oleh penilik dan pengawas. Sistem ujian nasional seperti Eptanas, Sipenmaru, dan UMPTN. Akreditasi terhadap lembaga pendidikan untuk menetapkan status suatu lembaga. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya tidak sesuai sasaran atau tidak hemat, dapat dikatakan efisiensinya tinggi. Jika tidak terjadi, maka sebaliknya. Efisiensi pendidikan yang penting ialah yang pertama adalah bagaimana tenaga kependidikan difungsikan. Kedua, bagaimana prasarana dan sarana itu digunakan. Yang ketiga, bagaimana pendidikan diselenggarakan. Yang terakhir adalah bagaimana efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Masalah ini meliputi pengangkatan terhadap para tenaga pengembangan tenaga kerja. Masalah pengangkatan terletak pada kesenjangan antara stok tenaga yang tersedia dengan jatah pengangkatan yang terbatas. Masalah penempatan guru khususnya yaitu adalah sering mengalami kepincangan tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan, dan guru bidang yang dibutuhkan tidak diberikan karena terbatasnya jatah pengangkatan, sehingga pada sekolah tertentu seorang guru bidang studi harus merangkap mengajarkan bidang studi di luar kewenangannya. Misalnya ada guru bahasa Inggris ngajar guru IPA, seperti itu masalahnya. Masalah pengembangan tenaga kependidikan di lapangan ini biasanya terlambat, khususnya pada saat menyongsong hadirnya kurikulum baru. Setiap pembaruan kurikulum menuntut adanya penyesuaian dari para pelaksanaan di lapangan. Dapat dikatakan umumnya penanganan pengembangan tenaga pelaksanaan di lapangan terlambat menurut saya. Padahal proses pembekalan ini dapat melaksanakan kurikulum baru yang memakan waktu. Akibatnya terjadi kesenjangan antara saat direncanakan dan dilaksanakan. Dalam masa transisi yang relatif lama ini, pendidikan berlangsung kurang efisien dan kurang efektif. Baik, saya akan lanjutkan lagi. Semua ini menggambarkan bahwa di balik pembaruan terjadi pemborosan. Meskipun sukar dielakkan, sebab bagaimanapun juga pembaruan kurikulum merupakan tindakan antisipasi terhadap pemberian bekal bagi calon luaran agar sesuai dengan tuntunan zaman. Yang keempat adalah masalah relevansi pendidikan. Sudah dijelaskan bahwa tugas pendidikan ialah menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Luaran pendidikan diharapkan dapat
mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam, seperti sektor produksi, sektor jasa, dan lain-lain sebagainya. Baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas, sistem pendidikan menghasilkan luaran yang dapat mengisi semua sektor pembangunan, baik yang aktual maupun yang potensial. Sebenarnya kriteria relevansi seperti yang dinyatakan dalam dengan kondisi sistem pendidikan pada umumnya dan gambaran tentang kerjaan yang dapat kerjaan yang ada, maksud saya seperti sebagai berikut. Pertama adalah status lembaga pendidikan. Kedua adalah sistem pendidikan yang tidak pernah menghasilkan luaran siapa kai. Ketiga adalah peta kebutuhan tenaga kerja dengan persyaratan yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk menyusun programnya yang tidak tersedia. Dari keempat macam masalah tersebut, masing-masing dikatakan teratasi jika pendidikan dapat menyediakan kesempatan bagi para pemerataan belajar. Artinya, semua warga negara yang butuh pendidikan dapat ditampung dalam satu satuan pendidikan. Maksudnya bisa merata seperti itu. Kedua adalah dapat terlaksananya secara efisien proses pendidikan tersebut. Yang selanjutnya ataupun yang terakhir, proses pendidikan yang bermutu tersebut harus relevan. Artinya hasil pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunannya. Baik, sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi terlalu cepat ataupun menyampaikan materinya kurang jelas dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya itulah yang saya bisa sampaikan dengan apa ya, itulah yang bisa saya sampaikan lah. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.